Apabila capres lain menjanjikan melanjutkan program Presiden Jokowi, maka Anies Baswedan memilih melakukan perubahan. Apa saja program perubahan Anies untuk Pilpres 2024? Tonton videonya sampai habis. Kesempatan ini, Pak Ketua Umum yang saya hormati, dan teman-teman sekalian, saya ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ahaye tadi. Mas Ahaye sudah outline 14 item. Saya akan garis bawahi beberapa yang perlu, yang insya Allah akan jadi prioritas kita ke depan. Ketika kita dengar kata perubahan, maka ini bukan sekedar perubahan pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode 2 sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat, kondisi keluarga. 1, kebutuhan pokok. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini, apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Izinkan saya mulai dengan bicara 1 tentang kebutuhan pokok kita. Ada persoalan di hulu, ada persoalan di tengah, dan ada yang di hilir. Di hulu, di kawasan pedesaan kita, para petani mengalami kesulitan yang luar biasa. Petani, peternak, nelayan, ketersediaan pupuk murah jadi masalah. Ini keluhan di mana-mana, termasuk dukungan pembiayaan pada musim tanam untuk musim tanam berikutnya. Lalu pengamanan ketika ternyata ada gangguan sepanjang jalan. Kita perlu membangun pasar, bukan dalam artian pasar tradisional, tapi membangun perekonomian di desa. Ketika perekonomian di desa terbentuk, maka kebutuhan petani, peternak, nelayan bisa dipenuhi. Di sisi lain, ketika mereka menghasilkan produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan, maka ada taker atau ada badan yang siap membelinya. Kalau di hulu perekonomian pedesaan hidup, maka transaksi berjalan. Jika perekonomian pedesaan tidak terjadi, maka di situ muncul pihak lain yang datang. Biasa disebut dengan istilah tengkulak. Dia mengisi ruang yang kosong. Bisa diisi dengan apa? Bisa diisi dengan BUMDes, bisa diisi dengan KUD. Tapi hadir untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Butuh pupuk di sini disiapkan. Membutuhkan obat-obatan di sini disiapkan. Membutuhkan alat-alat pertanian di sini disiapkan. Di sisi lain, jika mereka memiliki produksi pertanian, maka BUMDes dan KUD siap untuk mengambilnya. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya. Pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Penting sekali bagi kita untuk mengingat jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya
atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar. Karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian. Semuanya bisa diperkirakan. Dan di hilir tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Ketika kita mulai Jakarta, dari pasar induk di Keramat Jati sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, memiliki informasi yang simetris. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak sehingga mereka bisa menabung. KPI-nya bisa menabung. Kalau dia tidak bisa menabung, apapun penjelasannya tidak akan mungkin bisa makmur. Insya Allah dengan manajemen yang benar, ambisi kita bisa menjadi lumbung pangan bagi Asia. Saya ingin bicara pendidikan sekarang. Akhir-akhir ini kita menyaksikan keramaian PPDB. Apa sesungguhnya masalahnya? Kita jangan hanya membereskan gejala. Apakah penyakitnya hilang? Tidak. Infeksinya harus diobati. Apa akar masalahnya? Salah satu hal mendasar adalah ketersediaan bangku sekolah. Bangku sekolah kita ini seperti piramida. Semakin rendah jenjang pendidikan, semakin banyak bangkunya, semakin tinggi, semakin sedikit. Dan apa yang terjadi? Anak-anak kita lepas. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Kita ingin memastikan jumlah bangku kelas 1 SD harus sama dengan bangku kelas 7 SMP. Harus sama dengan bangku kelas 10 SMA. Sehingga mereka masuk SD kelas 1 punya kepastian bisa sampai tuntas. Kita bukan hanya ingin membereskan soal PPDB, tapi kita ingin setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Pendidikan ini adalah eskalator sosial ekonomi. Kami istilahkan eskalator. Kenapa eskalator? Eskalator tangga berjalan. Begitu dapat eskalator, dia akan terbawa naik ke lantai atas. Dia melangkah ataupun tidak, dia akan terbawa ke atas. Kita harus buka bangku-bangku baru di tempat-tempat yang kekurangan bangku, sehingga setiap anak dapat kesetaraan kesempatan. Dan kemudian bicara tentang perekonomian secara luas, kita menyaksikan bahwa lapangan pekerjaan harus diperluas. Yang kita butuhkan lebih jauh adalah satu, mendorong sektor mikro dan kecil untuk berkembang lebih luas. Caranya menelisik semua regulasi yang menghambat tumbuhnya yang kecil. Semua kebijakan harus dipertanyakan. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita tidak perlu memusuhi yang besar. Yang besar biar tumbuh makin besar, tapi yang kecil harus tumbuh menjadi besar. Ada contoh mas ketika kami keluar di Jakarta. Jakarta ini kalau mau membangun gedung perumahan yang tinggi untuk apartemen misalnya, lahannya minimal 5.000 meter. Di
Singapura, di Tokyo, di Hong Kong, 1000 meter sudah bisa bikin bangunan tinggi. Artinya hanya pelaku raksasa yang bisa bikin bangunan tinggi. Karena 5000 meter di Jakarta itu mahalnya nggak kira-kira. Warga yang punya tanah 1000 meter nggak bisa bangun. Tanpa kita sadari, regulasi kita membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Ini yang harus diubah. Yang kemudian prinsip yang kedua adalah dorong reindustrialisasi. Justru kita harus melakukan industrialisasi lagi di berbagai tempat yang hari ini belum menyaksikan industrialisasi. Indonesia sudah merasakan industrialisasi, tapi industrialisasi itu pusat di Jawa. Reindustrialisasi inilah arah ke depan, sehingga kita akan bisa memiliki kawasan-kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia. Kita perlu membangun lebih dari 12 pusat perekonomian penggerak se-Indonesia di kota-kota yang sekarang ada di Indonesia. Itu nanti akan memperluas lapangan pekerjaan, menambah lapangan pekerjaan secara sistemik di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur seperti tadi disampaikan kita dorong terus. Kita sudah melakukan banyak infrastruktur makro. Jangan lupa infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro ini apa? Air bersih untuk semua. Makin hari kita makin menganggap ini bukan masalah. Seakan-akan air bersih yang mahal itu adalah kenyataan hidup. Tidak, kita harus mengembalikan agar air bersih itu betul-betul menjadi terjangkau oleh setiap rakyat dimanapun berada. Yang kedua, kebutuhan pokok dasar seperti infrastruktur untuk gas yang seluruh keluarga sekarang memerlukan itu. Dan perekonomian yang kita dorong, perekonomian memberikan ruang pada swasta yang lebih besar. Sektor swasta harus berkembang. BUMN menjalankan fungsinya untuk pembangunan. Hal yang sudah bisa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta murni, kerjakan dengan swasta. Kenapa? Karena swasta memiliki bottom line, untung rugi. Mereka harus beroperasi dengan efisien. Adapun BUMN mengambil peran untuk pembangunan, karena pemerintah sejatinya punya dua badan. Yang satu namanya birokrasi, yang satu namanya korporasi. Dua-duanya tangan negara. Ada hal yang digunakan birokrasi, ada hal yang harus menggunakan korporasi. Dan korporasi ini karena kelenturan, keleluasaan untuk mereka melakukan kerjasama, melakukan aktivitas usaha, karena itulah bentuknya korporasi. Tapi intinya adalah untuk melakukan pembangunan. Dengan demikian, maka BUMN fokus pada hal-hal yang menyangkut kepentingan strategis nasional, menyangkut hajat hidup orang banyak. Adapun hal yang tidak menyangkut kepentingan strategis, dorong swasta. Pemerintah tidak memandang BUMN sebagai sumber pendapatan. Pendapatan negara sumbernya pada pajak. Makin besar perekonomiannya, makin besar pajaknya. Kalau kita menggunakan badan usaha milik negara, fokusnya untuk meningkatkan pendapatan negara, di situ terjadi konflik of interest. Di satu sisi kita regulator, di sisi satu lagi kita market player. Dan itu tidak akan pernah menghasilkan sustainability untuk kemajuan. Berikan ruang itu pada dunia usaha. Dan dunia usaha siapa? Ya dunia usahanya kita-kita juga. Berikan kesempatan pada siapa? Pada yang kecil dan menengah untuk bisa mengisi ruang-ruang yang selama ini digunakan oleh BUMN. Yang terakhir, terkait dengan kesehatan. Kita ingin rakyat Indonesia memiliki jaminan rasa tenang untuk hidup sehat. Hidup sehat dari awal. Kita perlu memperhatikan dengan serius makanan-makanan yang beredar di masyarakat. Itu terutama yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena konsumsi anak-anak kita membentuk perilaku makan minum yang akan berdampak pada kesehatan mereka di kemudian hari. Terlalu banyak problem kesehatan yang muncul di usia lanjut karena di usia belia tidak ada perencanaan tentang makanan sehat. Kita harus seriusin untuk menyiapkan makanan sehat mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai dengan anak-anak usia sekolah. Sering ini tidak menjadi perhatian karena kita berbicara dalam politik ingin hal yang kelihatan konkret dalam 5 tahun. Yang seperti ini kelihatannya masa depan, tapi ini mendasar. Kemudian yang sehari-hari jadi problem adalah para tenaga kesehatan, tenaga medis harus diajak bicara
tentang bagaimana mengelola fasilitas kesehatan agar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan rakyat mendapatkan pelayanan dengan baik. Para tenaga kesehatan harus diajak bicara, para dokter, para medik, perawat, mereka yang berada di lapangan harus memberikan masukan. Izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu. Diajak bicara, susun sama-sama. Itu namanya pendekatan kolaborasi. Lihat kenyataan. Dari situ susun sistem yang baik, lalu negara hadir memberikan pembiayaan yang cukup sehingga pelayanan kesehatan merata untuk semuanya. Ini adalah 4 hal yang perlu menjadi perhatian dan akan menjadi perhatian kita. 1, masalah biaya hidup. Yang kedua, tentang pendidikan. 3, lapangan pekerjaan. 4, kesehatan. 4 hal ini yang insya Allah akan menjadi agenda pertama dan terutama untuk kita bereskan di 5 tahun ke depan bila kita diberikan amanat